Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam semuanya. Salam Bu. Wow, gimana kabarnya, sehat-sehat? Luar Sehat, Bu. biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya berarti. Gimana? Malam hari ini udah pada siap belum buat materi yang bakal dikeluarin nih sama Bu Leni? Siap dong, Kak. Siap, siap Bu, siap. Siap. Oke, kita harus tetap semangat ya. Semangat Bu. Oke, ini semangat 45 keluar semua nih sepertinya. Para nangis ya Bu, semangat semua. Oke, kalau gitu, Jiwa muda. oke, bener banget nih. Kalau gitu sebelumnya saya kenalan lagi ya. Boleh. Oke, kenalin nama saya Fitrianti. Saya sebagai moderator malam hari ini yang bakal nemenin pengerjaan soal hari ini. Oke, udah lihat ya? Oke, kalau gitu sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama Bu Leni dan nanya-nanya materi apa aja sih Bu yang bakal kita keluarin malam hari ini. Untuk Ibu Leni silahkan. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Mungkin teman-teman yang lain sudah pada kenal dengan saya. Saya kenalkan lagi. Nama saya Leni Erida Silalaki. Saya bekerja di Ukridat, tapi saat ini lagi sekolah, lanjut spesialis keperawatan medikal bedah. Bidang keperawatan saya adalah endokrin. Gitu. Itu aja Mbak Fitri. Oke. Kalau materi malam hari ini masih sama kayak Materinya kemarin. spesialis KMB, perawatan Oke. medikal bedah. Nah, Gitu. kalau gitu sekarang kita tanya-tanya sama peserta lagi ya Bu. Udah siap Ya. belum nih buat ngerjain? Kalau udah siap, ayo di kolom chatnya, di komen udah siap. Ayo, udah pada siap belum? Siap, Kak. Oke. Ibu mau nanya sebentar. Kalau materi Ibu yang share screen atau saya? Saya aja deh, nggak apa-apa. Oke, baik Ibu, silahkan. Oke, bentar. Oh, mohon maaf. Sebentar ya, Belum Bu. ya? Ya, Iya, ya. belum. Ini saking asiknya nih ngobrol. Ya, silahkan Ibu. Oke. Oke, kalau gitu Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu, seperti biasa ya, waktu pengerjaan 1 menit. Oke, saya tampilkan ya. Ya, silahkan Ibu. Ayo, siap-siap ya. Oke. Waktunya sudah habis. Kita lihat ya jawaban Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ya. Kita lihat jawaban dari Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu kita ini. Jawabnya kompak sepertinya ya, Bu ya. Wah, seru. Wah, ada yang beda nih, Bu. Satu. Oke. Mungkin ada yang mau memberikan alasan kenapa menjawab C dan kenapa menjawab B.
Cendol. Enak, seger banget nih, parah enggak cendol. Oke. Ada yang mau memberikan penjelasan? Izin Mbak, Ya, silahkan Ibu. Eh, izin menjawab ya. Selamat sore Mbak, selamat sore Bu Leni. Selamat sore. Selamat sore. Apakah pengkajian lanjutan untuk menegakkan diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke IGD dengan keluhan mual. Muntah hasil pengkajian didapatkan nyeri pada perut skala 7, tanda tekanan darah 140/80, nadi 89 kali per menit, frekuensi pernapasan 25 kali per menit. Dokter mendiagnostik suspek appendicitis. Di sini saya memilih jawaban C, palpasi pada titik MC Burney, di mana palpasi titik MC Burney itu adalah titik maksimal nyeri pada sepertiga dari umbilikus ke fossa iliaca kanan. Nah, apabila di situ hasil palpasinya memang dinyatakan nyerinya sudah sangat hebat, maka bisa kita menegakkan diagnosa bahwa si pasien tersebut sedang mengalami apendik akut, apendisitis. Sementara observasi tanda vital sudah ada pada kasus, auskultasi bisik khusus kurang mendukung. D, beri pasien cairan itu tidak pengkajian lanjutan. Cek saturasi juga kurang mendukung pada kasusnya. Jadi menurut saya yang paling pas kunci jawaban C, palpasi pada titik MC Burney. Terima kasih Bu. Ya, Oke. terima kasih. Yang jawaban B boleh dong, saya pengen tahu. Oke, aku sebutin ya orangnya. Ibu Nina, Tidak apa-apa, kita sharing aja di sini biar pada ayo. mengerti. Oke, bener banget nih Bu. Ibu Nina, Ibu Suprihatin. Ayo, siapa lagi? Ini Anggun. Anggun, ini kakak atau ibu nih Kak Anggun mungkin nih saya panggilnya ya. Kelihatan muda nih, Kak Anggun. Ayo, mungkin yang menjawab B, silahkan. Oke, jika tidak ada, Masih mungkin malu-malu, nggak apa-apa iya, Mbak Fitri. bener sekali. Oke, Oh, jawabannya adalah benar. Ya, wah, palpasi hebat nih. ya. Jadi teman-teman harus tahu nih ciri khas pada pasien yang dicurigai dengan appendicitis. Data yang harus diketahui adalah dengan pemeriksaan Max Burney, ya, di mana ya nyeri dan sakit perut appendicitis terjadi karena hiperperistaltik, ya, untuk mengatasi obstruksi pada appendix, ya, di mana nyeri visceral akan mengakibatkan nervus vagus sehingga mengakibatkan adanya muntah, ya, dan palpasi pada ini ya ditekan di kuadran kanan bawah. Nah, ini merupakan tanda kunci dari appendicitis gitu ya. Jadi teman-teman ciri khas dari appendicitis harus ada ini tanda McBurney-nya. Oke, gitu ya. Oke, gimana? Udah paham belum? Ayo, Bapak Ibu, udah paham belum? Oke, saya rasa sudah ya. Paham Bu, paham. Oke, Paham. Karines nih. Karines ngajakin jalan-jalan nih ke Samosir nih. Iya Bu, datanglah Bu. Oke. Ya, nggak apa-apa Kak Anggun. Hati-hati ya. Oke, kalau gitu mau dilanjut atau masih ada yang mau nanya? Ayo, Bapak Ibu silahkan lanjut. Oke, Oke, kita soal lanjut kedua ya. ya. Soal kedua Ya, saya tampilkan. silahkan Ibu. Ya. Silahkan Bapak Ibu.
Oke, siap-siap karena waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya ya. Oke. Seru nih, Bu. Kompak-kompak banget. Berarti udah pada paham. Bener banget nih. Ya udahlah, ya udah paparan soal kan udah banyak. Berarti teman-teman sudah pada mampu paham Betul akan soal-soal sekali. yang sudah disajikan sama dosen-dosen sebelumnya, gitu. Betul sekali, Bu. Ini ada yang beda ternyata ya, Bu ya. Ada yang menjawab C. Iya. Oke, sisanya kompak. Yang sisa satu orang ini sangat beda ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke. sharing dong, harus tahu. Bener Gitu. banget nih, Bu. Biar diingat, oh ya waktu itu dibahasnya ini gitu loh. Kalau kita Betul. nggak berkomentar, takutnya kan lupa ya kan, jawabannya masih ada yang di pikiran kita aja, padahal udah pernah dibahas gitu loh. Betul sekali. Oke, kalau gitu mungkin yang jawabannya E mau menjelaskan kenapa menjawab E. Ayo, Bapak, Ibu. Ayo, Pak Fahmi. Ya, saya mau nyoba ya. Iya, Nggak apa-apa Pak, silakan. silakan. Memberikan sedikit komentar gitu loh, Bu. Ya nggak Kalau apa-apa yuk, monggo. melihat dari pertanyaan ini, kata kuncinya yaitu perforasi lambung, gitu, Bu. Ya, jadi tidak ada pilihan lain kalau tachycardia tidak mungkin. Mual muntah ciri khas utama pada lambung. Tungkai dan kaki mati rasa tidak mungkin. Jadi pilihan yang paling benar adalah begitu. Perut Oke. Oke. Sama-sama, Ya. Bapak Fahmi. Ya, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Fahmi. sama-sama. Oke, kalau yang lain mungkin yang jawab C ya, Bu, atau enggak yang jawab E juga nggak apa-apa. Mungkin Ayo, ada nggak yang apa-apa. beda. Kenapa bisa jawab itu? Gitu nggak apa-apa biar tahu paham gitu. Kalau juga nggak gimana itu ya. Iya dong. Jadi sebatas mana sih gitu teman-teman paham gitu akan soal-soal yang sudah disajikan gitu kan? Kesulitannya di Betul. mana gitu kan? Gitu. Oke, mungkin yang jawab C, Kak Raisya. Ibu Raisya, mungkin ada di jalan atau sedang bertugas mungkin ya. Nggak apa-apa. Mm-mm. Ayo yang lain mungkin Anda yang mau menjelaskan selain Pak Fahmi ini. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Masih sibuk kali atau masih di Iya. jalan? Oke, kita bahas ya. Ya, betul jawabannya tadi adalah perut yang kaku ya, di mana ya perforasi lambung ya, di mana kondisi darurat yang memiliki karakteristik nyeri berat yang mendadak tajam dan tidak dapat ditoleransi dia pada areo medio epigastrium ya, keseluruhan abdomen itu kemudian menjadi perut menjadi kaku, bahkan kayak papan. Teman-teman mungkin di ruangan atau di rumah sakit atau di tempat teman-teman bekerja sering atau pernah menemukan pasien ini ya. Ini yang dapat ditegakkan untuk perforasi lambung. Kayak tadi kalau pemeriksaan apendik ciri khasnya McBurney. Kalau perforasi lambung otomatis perutnya menjadi kaku seperti papan gitu ya. Teman-teman udah mulai pada paham karena mungkin sudah terbiasa dan sudah sering juga ditemukan di lapangan gitu. Tapi dengan teori kan akan paham gitu, Mbak Fitri. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ternyata ada yang beda, satu lagi dia menjawab D ya. Ibu Ati namanya. Nggak apa-apa ya Bu Ati. Karena jawaban yang benar E, kita mau lanjut atau masih ada yang mau nanya nih? Tanya Mbak, Oh, silahkan Ibu. ini Bu Leni.
Ya, Yang soal nomor 1, yes. spek Heeh, appendicitis. iya, Kalau yang nomor 2 itu perforasi apa tadi Bu? lambung, abdomen. Heeh, Abdomen. Nah, kalau heeh. perforasi lambung abdomen itu jawabannya tadi karena ada perforasi sehingga apa tadi jawabannya perut kaku seperti papan. Bagaimana dengan kalau terjadi perforasi pada APP? Karena kan memang APP itu kebetulan Bu, saya itu pernah dapat ada teman saya karena Heeh. dia seorang perawat, Hmm. anaknya setiap sakit perut itu diobati sendiri. Suatu saat ternyata itu si anak itu perforasi Bu. Mungkin kalau tidak dibawa ke dokter, mungkin malah nyawanya itu nggak ketolong. Karena memang perforasi lah. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu si anak itu sudah terjadi, sudah ada si anak itu sudah terjadi perforasi ataukah seorang orang itu terjadi perforasi APP. Apa yang bisa kita apa ya Bu? Kita ketahui kalau dia Ya, seorang itu. Oke, siap. Gini Bu, ciri khas dari suatu appendicitis, baik itu sudah perforasi atau tidak, itu ada nyeri tekan di McBurney. Itu ciri khas kata kuncinya Bu. Kalau misalkan dia itu otomatis kalau udah ada nyeri tekan di McBurney kan pasti dia terasa seperti papan gitu. Ya, tapi untuk menggambarkan suatu diagnosa appendicitis harus ada keluhan itu. Pas kita lakukan pemeriksaan positif pada pemeriksaan McBurney-nya gitu. Nah, kalau misalkan ini perforasi ya pada itu ciri khasnya lagi adalah kata kuncinya adalah nyeri perut menjadi kaku seperti papan gitu Bu. Ya, jadi semua diagnosa itu mempunyai ciri khas gitu, tanda kunci bahwa untuk menegakkan suatu diagnosa gitu Bu. Soalnya memang Ya, supaya kita tidak salah banyak pemeriksaan. Kalau misalkan untuk mengetahui apakah perforasi, kita lihat dulu pemeriksaan penunjangnya, ya, leukositnya, infeksinya bagaimana, gitu. Selain itu kan juga ada pemeriksaan abdomen lainnya untuk menggambarkan, gitu Bu. Kalau keluhan kayak gitu, ya baiknya kan dokter bisa mendiagnosa dan kita sebagai perawat, sebagai pendamping, ya harus mengetahui juga gitu. Ke arah mana nih pasien sakitnya, gitu Bu. Ya, kita lihat dari keluhan dan tanda dan gejala pasien dan pemeriksaan penunjangnya Bu, baru menggambarkan bahwa pasien itu kena apa gitu ya. soalnya kalau ya kebetulan ya Bu, kebetulan kan Ya. saya 3 tahun di kamar bedah. Memang saya paling suka ilmu itu ilmu bedah Bu dari dulu. Sekarang saya jadi perawat itu CBCCA. Nah itu selama saya di kamar bedah, saya tuh sering menemukan itu dan pada saat dioperasi pasti dia akan cuci rongga perut Bu. Iya pasti otomatis kalau udah perforasi. Nah itu loh Bu. Iya, itu. Jadi maksudnya udah luas dia gitu Bu. Ya. Masih lama. Ya. Jadi intinya begini aja. Kalau untuk menjawab suatu pertanyaan, ya kadang ya itu yang pernah saya kasih tahu kaitannya jangan lu ada yang bocor ya. Ya. Jadi kita harus tahu Bu gitu loh. Misalkan menjawab dan tidak selalu yang ada di lapangan akan ditemukan di dalam soal itu gitu Bu. Bagaimana kita menguatkan keilmuannya aja Bu. Gitu ya, Mbak Fitri gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, udah pada siap nih. Ayo Bu, silahkan. Soal berikutnya sebentar.
Oke, Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita lihat jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu malam hari ini. Apalagi, waduh, kok seru ya Bu? Makin ke sini makin kompak jadinya nih. iya udah pada jago-jago Bener. atau terlalu mudah soalnya. Waduh, nggak tahu nih. Mungkin bapak-bapak sampai ibu udah jago nih. Udah paham. Alhamdulillah ya. Iya dong. Oke, Makin mungkin kesini makin mantap. benar sekali Bu. Ini sampai saya bingung, ini nggak ada yang beda ya. Oke, kalau gitu mungkin ada yang mau memberikan alasan lagi ya kenapa menjawab E lagi. Oke. Saya nyoba ya, Mbak. Iya, silakan Ibu Aning. Kebetulan saya juga vertigo ini, Mbak. Ya, silakan. Walah, Ya, ini keluhan vertigo berat sejak 1 hari yang lalu. Intervensi itu kan tindakan yang tepat untuk mengontrol tensi. Semakin kita menggoyangkan kepala, itu semakin pusingnya semakin nambah. Jadi ini saya pusing, posisi saya itu tengkurap tok, enggak geleng kiri, enggak geleng kanan, karena nek mau saya rebahkan itu pun dia akan semakin pusing. Saya tidurkan terlentang, saya semakin muter. Akhirnya posisi saya hanya satu posisi lah ini, menghindari pergerakan kepala tiba-tiba. Jadi kalau menurut saya juga ya Bu, semoga nggak salah ya Bu, otak itu kalau kita habis tidur terus langsung bangun, otak itu ke ya apa, udah Kak. karena ketendang sini ke kranium itu juga bisa membuat kita vertigo. Makanya memang menghindari pergerakan kepala secara tiba-tiba. Itu jawaban saya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, Oke. analisanya sudah mulai masuk ya. Makin seru ya Bu ya. Iya. Oke, kita bahas ya. Ya Ibu Betul. silahkan. Ya, jawabannya adalah menghindari pergerakan kepala secara tiba-tiba ya. Di mana ya kita tahu nih vertigo itu kan adalah gerakan sensasi gerak tubuh ya dengan gejala yang timbul dari jaringan otonomik ya disebabkan karena gangguan alat keseimbangan tubuh ya. Jadi intervensi yang bisa dilakukan yaitu melakukan kalau misalkan habis ini bangun atau lagi mengatur posisi tidak langsung cepat-cepat gitu ya. Nah, biasanya pasien-pasien vertigo itu kan juga untuk sinar juga kan dapat mempengaruhi ya. Tadi jawaban A tidak tepat gitu ya. Yang tepat adalah ini menghindari pergerakan kepala secara tiba-tiba. Oke. Pada mantep dah Mbak Fitri. Oke, benar banget nih. Sampai Bu Leni ini sampai kaget nih tadi sampai sama semua dan jawabannya hampir benar banget. Iya, udah jago lah. Benar, Tinggal ujian benar. bulan depan ya. Waduh, harus makin semangat sepertinya ya Bu ya. Iya. Oke, kalau gitu mau kita lanjut atau gimana nih? Oke. Oke, mungkin Mbak Nina mau bertanya ya.
Ya, Mbak. Ya, silahkan. Ya, Ibu, saya mau tanya Ibu. Boleh. Waktu saya kuliah S1, itu Ya. pasien dengan vertigo itu Mm-mm. dirujuk ke poli THT, tapi tidak ke poli saraf. Setahu saya selama ini ke poli saraf. Yang mana yang benar, Ibu? Terima kasih. Betul. Silahkan, Ibu. Itu rujukannya adalah ke THT. Karena di sini kan jaringan otonomik ya, disebabkan alat keseimbangan tubuh. Makanya tesnya itu menggunakan apa? Kalau tes keseimbangan menggunakan apa? Tes apa? Biasanya kalau dilakukan pemeriksaan keseimbangan menggunakan apa? Pak Bu. Lupa, Bu. Kepala, Bu. Aja apa? Jari Bu, pernah sudah Herputala terkena ya, di Bu, ya. salah. Ya, Bu ya. Apa? Garputalam. Iya, Jangan betul. Ada tes Rina, ada tes itu ya. Nah, itu rujukannya adalah ke THT ya, untuk melihat gitu. Nanti kan di THT gambarannya ntar ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya gitu ya. Emang ini berhubungan dengan syaraf, tapi tepatnya adalah ini ke THT gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, karena ada beberapa yang udah minta lanjut juga. Ya lanjut, oke. Yuk Iya, lanjut ya. ya lanjut. Ya silakan. Silahkan. Oke. Waktunya sudah habis. Bakalan sama lagi nggak ya jawabannya? Kalau sama lagi, wah bener-bener kompak banget malam hari ini. Iyalah. Oh, ini beda-beda nih. Bener nih, agak dibeda-bedain nih kayaknya. Nggak mungkin, emang beda kayaknya. Oke, tapi jawabannya didominasi E dan B ya, Bu. Oke, mungkin ada yang memberikan alasan kenapa menjawab B dan kenapa menjawab E. Ayo, yang mau jawab silahkan. Ayo Bapak, Ibu. Yang jawab E mungkin duluan, ayo. Nanti biar ada perbedaan nih, soalnya ada perbedaan jawaban juga ya. Ayo mungkin Bu Nina, Pak Fahmi, Pak Rangga. Izin Bu, mau menjawab. Ya, silahkan. Di sini dikatakan bahwa pasiennya didapatkan korban tidak ada respon dan perawat mencurigai adanya cedera leher pada korban. Untuk menghindari cedera yang lebih parah, saya memberi jawaban B, manuver jaw thrust, karena teknik tersebut meminimalisir terjadinya trauma pada leher. Terima kasih, Bu. Oke. Ini tadi jawabnya B ya, Bu Sulastri ya? Iya, B. Oke, buat yang B, bentar. Kita tanya yang E dulu nih. Mana suara yang E nih? Ayo yang E. Kalau nggak ada, saya kasih ke Bu Leni nih, biar langsung kita bahas. Oke, nggak apa-apa. Bahas ya. Ya langsung aja Bu, silahkan. Iya.
Sudah betul, jawabannya adalah manuver jauh trust, di mana pasien dengan cedera leher ya bisa melakukannya dengan manuver jaw thrust ya. Dapat digunakan dalam basic life support ya. Metode ini aman untuk membuka jalan nafas ya. Kan dia itu kan pasiennya situ didata bahwa tidak menggunakan helm ya kan, pastinya kan ke arah cedera servikal takutnya gitu ya. Kalau chin lift itu lidahnya yang ke belakang gitu ya. Jadi tindakan yang tepat adalah manuver jaw thrust gitu. Oke? Oke, Bu, terima kasih. Ini udah nomor 4 ya. Iya. Masih ada beberapa nomor lagi. Lanjut. Jangan dulu, Bu. Kita kasih buat ibu-ibu sama bapak-bapak, kita disuruh nanya-nanya dulu kali ya. Boleh. Mungkin ada yang mau sharing-sharing kali ya, yuk. Ayo, punya pengalaman? Pernah? Kalau nggak ada, ayo siapa ayo? Mungkin saya mau cerita sebentar ya, Mbak. Iya, Boleh. silakan aja. Pak Rangga. Dulu saya pernah jatuh dari kendaraan dan setelah jatuh dari kendaraan itu makin ke sini jika saya beraktivitas terlalu berat, saya selalu keluar mimisan gitu. Itu sampai sekarang pun masih seperti itu. Tapi saya belum berani untuk scan atau periksa ke mana-mana gitu, Bu. Itu Waduh. termasuk apa ya maksudnya, Bu? Ya, bahaya itu. Takutnya ya ada perdarahan sisa itu di otak, itu harus dilakukan CT scan untuk mengetahui gitu loh. Kalau misalkan itu sering, kalau misalkan rasa kalau kelelahan atau apa itu bisa keluar epitaksis itu harus diatasi, Pak. Gitu. Selain itu, waktu kejadian jatuh berobat atau tidak? Waktu kejadian jatuh sempat dirawat juga sih di salah satu rumah sakit, cuman Tidak dulu dilakukan mungkin CT scan. tidak dilakukan CT scan. Coba kontrol ulang, Pak. Coba kontrol ulang untuk mengetahui gitu loh ya. Kalau sesuatu yang kayak gitu, kalau berkelanjut ya itu harus dikontrol supaya tidak telat. Ini udah berapa lama? Udah hampir tahunan ya, Bu. Ya Allah, Makanya Pak. sekarang saya hampir memberanikan diri, pengen melakukan CT scan, jadi pengen tahu gitu, Bu. Ya, boleh. Emang rumah sakitnya nggak nanggung, tempat kerjanya nggak nanggung ya? Kalau tempat kerja sih nanggung, cuman Nggak berani. sayanya yang tadinya yang belum berani. Masa kita orang kesehatan harus berani atuh ya. Iya, Harus tahu, harus paham, nanti biar tahu nanti ke arah mana gitu loh. Kalau nanti melebar mempengaruhi nanti kerja saraf di otak gitu loh ya. Ntar apa memori di otaknya kan terganggu ya. Oke, iya, Bu. Mbak Fitri. Makasih, Bu. Ya harus ya, masa kita nyuruh pasien, Pak CT scan Pak ini Pak gitu. Kitanya sendiri enggak. Aduh. Ya, makasih, Bu. Terima kasih Pak Rangga atas cerita sedikitnya ini. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap-siap. Silahkan. Iya, bentar lagi. Iya, ntar masuk Zoom bentar ya. 2 soal lagi. Oke.
Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya ya. Oke, pertama-tama didominasi huruf D. Dodol, dodol Garut ya. Kayaknya enak tuh dodol Garut tuh. Enak tuh yang di Garut dong, kirimin dong. Aduh. Keren-keren nih malam ini. Bener Mungkin pada banget Bu. pelajar yang Mbak Fitri ya udah terpapar. Jadi udah mantep lah. Tinggal Betul. baca-baca ulang lagi aja soal-soalnya. Iya, betul sekali, Bu. Tinggal diulang. Nanti di tempat kerja dipraktekkan saat ada pasien yang sama. Wah, makin mencantol itu. Oke. Kalau gitu, adakah yang memberikan alasan? Ayo, yang jawabnya D nih, banyak banget. Saya coba, Bu. Silahkan, Kak Ines. Boleh. Iya, hampir terkecoh dengan asam urat 15 ini. Apakah diagnosis pasien tersebut seorang laki-laki berusia 28 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri pada ibu jari kaki kanan sejak 3 hari yang lalu disertai demam. Hasil pengkajian didapatkan benjolan dengan diameter 4 cm. Nah, benjolan ini yang saya ambil kata kuncinya, ciri-ciri yang gout arthritis ini kan ada benjolannya. Jadi saya pilih gout arthritis. Kalau saya pilih nanti arthritis rheumatoid, benjolan kadang tidak ada, hanya sakit di persendian gitu. Kalau sinovitis pilondul, kurang tahu juga ini Bu, artritis tuberkulosis tidak mungkin. Nah, osteoartritis makin tak mungkin lagi. Jadi saya pilih D Bu, karena ada benjolan itu kata kunci yang saya ambil Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Rines. Oke, karena ada yang menjawab A, yaitu Pak Asep. Mungkin Pak Asep mau memberikan alasan kenapa menjawab A. Silahkan Pak Asep. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Pak Asep masih malu-malu kucing ya. Kita kasih ke Bu Leni gimana buat pembahasannya? Halo Ibu. Halo. Halo. Ini silahkan Ibu untuk pembahasannya. Halo. Karena... Jaringan ya? Halo. Halo. Kedengaran kok Bu, kedengaran. Iya. Kedengaran? Kedengaran nih. Oke. Ya, betul, Kak Rines. Jawabannya adalah D. Tadi Kak Rines sudah mengetahui ya, kalau pasien dengan gout arthritis, tanda khasnya nih. Saya kasih kuncian lagi nih. Tanda khasnya harus diketahui gitu ya. Nih, di mana gout arthritis adalah penyakit yang ditandai dengan serangan mendadak ya, adanya endapan kristal sodium urat ya yang terkumpul dalam sendi. Tadi nilainya berapa? Nilai ininya asam uratnya? 15 Bu, 15. Iya. Kalau untuk pria dewasa nilai normalnya 3,5 sampai dengan 7. Ya. Gitu. Betul. Mbak Fitri, jawabannya sudah mantap sekali. Mantap banget. Teman-teman harus tahu nih, ya kan, tanda-tanda khasnya, kunciannya apa, itu harus tahu gitu. Yang saya ulangin lagi, kalau appendix, McBurney, kalau perforasi abdomen, lambung adalah nyeri seperti papan, kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, baru bisa menebak jawaban sesuai dengan tanda khas dan teori ya, bukan yang di lapangan. Kita berbicara tentang teori gitu. Oke? Hebat-hebat deh. Iya. Bu, boleh bertanya nggak Bu? Boleh. Silakan. Ya Bu, ini kan kalau gout arthritis kan udah jelaskan istilahnya kan asam urat Bu ya. Iya.
itu kan kalau misalkan nilai normalnya 3,5 sampai 7 ya kalau untuk pria dewasa. Cuman yang saya tanyain ini Bu, karena kan kenapa gitu asam urat itu mempengaruhi ke batu ginjal gitu, kencing batu Bu ya. Katanya kalau misalkan asam urat itu terlalu tinggi, halo Bu? Ya. Katanya kalau misalkan asam uratnya tinggi nggak diobatin, itu bahkan mempengaruhi ke kencing batu gitu Bu. Mungkin dari psikolitiasis apa dan yang lain gitu. Apa itu kok bisa seperti itu gitu Bu? Saya belum paham itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Di mana asam urat itu kan berupa kristal, ya, kristal yang mengendap di dalam urin. Artinya di dalam produksi urinalisasi ya. Nah, di situ kalau terus-terusan mengendap, dia akan berubah toh. Ada berubah menjadi batu asam oksalat, berubah lagi yang menjadi yang lain gitu loh. Nah, kalau sudah itu kan pasti gangguan dalam sistem urinalisasi itu akan terganggu gitu ya. Jadi masalah pasien-pasien yang berhubungan dengan sistem urinalisasi ini harus diperhatikan dan harus diobservasi lebih lanjut gitu ya. Ya berhubungan pastinya ke ginjal dong gitu. Ini kan sistem ginjal gitu ya gitu. Oke, gimana Pak Halo? Aep? Oke, ya Nah, terima kasih. jadi pastinya kita selalu nih perawat ya mengedukasi pasien-pasien. Kalau sudah terdeteksi dia mengalami asam urat tinggi, berarti kita harus mengedukasi bagaimana pola hidupnya, pola makannya, ya. Jangan dengan kayak gitu udah tahu asam urat tinggi, makannya asal aja, ya. Yang mengandung purin tinggi, tahu kan purin tinggi seperti apa? Hijau-hijauan, bayam, kangkung, itu kan kandungan purinnya tinggi. Dia dapat mengkristal di dalam urin. Nah, jadinya asam urat gitu. Oke? Oke. Bu itu semakin banyak gerak makin parah Bu ya itu ya. Soalnya Enggak kan juga. ada juga gitu ya. Iya, itu tidak Enggak. berpengaruh kecuali ya, misalkan kondisinya itu makanya harus dilakukan namanya itu pemeriksaan penunjang lainnya, ya, pemeriksaan urin, USG abdomen, ya, gitu. Pemeriksaan darah itu harus diketahui untuk mengetahui tindak lanjutnya ke depan dalam pengobatan. Apakah perlu dikasih obat-obatan lagi atau kan nanti dilakukan pembedahan, gitu, ya. Gitu. Jadi nanti kita perawat itu bisa mengedukasi pasien-pasien ini dalam pengobatannya. Kalau kita kan perawatannya, gitu ya. Gitu Mbak Fitri. Baik Ibu, terima kasih. Oke, gimana Pak Aep? Sudah paham ya? Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi nambah wawasan kita. Akibat sharing-sharing nambah wawasan. Kalau gitu kita lanjut atau udah nih? Oh, ada yang bilang lanjut. Oke, silahkan Ibu. Lanjut. Soal terakhir. Siap-siap. Yuk. Silahkan. Iya, sebentar.
Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat jawaban bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Ini bakalan kompak lagi atau beda-beda lagi? Kita lihat ya. Ayo, kita lihat mana nih jawabannya. Jadi ada yang muncul satu. Oke, beda lagi. Oke, akhirnya sama, yaitu D lagi. Akhirnya ada yang D ya, dan banyak juga. Didominasi dengan D. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan alasan. Silahkan. Ayo, Pak Fahmi beda nih. Pak Fahmi, ayo. Udah beda sendiri nih, Pak Fahmi. Yang jawab D silahkan, ayo. Daud. Kayaknya Pak Rangga suka Daud ya, Bu ya? Sebenarnya enak nih. Ayo, yang mau memberikan alasan silahkan. Hampir 90% nih teman-teman hebat lah malam ini. Betul Mantap. sekali. Udah makin jago ya, Bu ya? Harus dong, harus. Ya Makin kan? jago banget nih sampai benar-benar kompak jawabannya. Ayo yang mau memberikan alasan silahkan. Ini udah soal terakhir. Ayo. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita kasih ke Bu Leni Kok, ya. Bu? Oh ya, silahkan. Memang sih belum pernah mengalami kasus seperti ini. Cuman kan dari kasus ini kan manakah temuan pengkajian yang menunjukkan bahwa pasien mengalami peningkatan sebagai komplikasi mengalami meningitis sebagai komplikasi pembedahan. Nah, saya pilih tadi D, tanda Brudzinski positif. Ini kan pasien yang meningitis kan biasanya ini tanda-tanda ada infeksi di bagian otak daerah mana gitu. Cuman kalau dia tanda Brudzinski positif berarti kepala sudah bisa diangkat sedikit. Itu menandakan bahwa meningitis sebagai komplikasi pembedahan. Itulah yang bisa kita kaji dari meningitis tersebut. Terima kasih, Bu. Kurang lebih Ibu Leni lah yang meluruskan. Gak apa-apa, Karines. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Rines. Ya. Kita bahas ya, Mbak Fitri ya. Ya, Ibu silahkan. Oke, betul sekali. Adalah tanda Brudzinski positif ya, di mana gejala iritasi meningal ya cocok dengan meningitis itu meliputi kaku kuduk. Tanda Brudzinski positif ya. Jadi kunciannya dalam soal malam ini sudah bisa teman-teman pahami, Mbak Fitri. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih kuncian khasnya pada meningitis, yaitu harus ada tanda Brudzinski positif, tanda kemih positif, gitu ya. Itu ciri khas. Kalau apendik, McBurney. Kalau abdomen tadi perforasi, pastinya papan terasa keras. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah hebat deh, Mbak. Semuanya sudah keren-keren. Betul sekali. Pastinya saya ambil ini materi di buku ajar patologi. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman udah pada paham, udah jago-jago nih Mbak Fitri. Betul sekali. Bulan depan ya. Bisa berperang dalam soal 180 soal. Oke, betul sekali Ibu. Tapi sebelumnya saya mau nanya, karena ada yang jawab salah satu, betul semua. Kalau yang lain gimana nih? Betulnya ada berapa? Dan salahnya ada berapa? Wah, bener nih Bu. Bener semua. Betul semua. Betul 4.
Wah, jago-jago ya Bu ya. Iya. Saking kompaknya dan udah mulai memahami banget. Semoga nanti pas ujian dapat hasilnya yang bener-bener bagus banget kayak malam hari ini ya. Iya dong. Kira-kira nih Mbak Fitri boleh ya saya tanya ke teman-teman, Bapak Boleh, Ibu Bu. gitu ya. Selama pembelajaran dengan saya, apakah dapat dipahami? Apakah Ibu koknya begini gitu, koknya begitu gitu? Apakah ilmunya benar-benar paham gitu, dapat diingat ya? Gitu. Bagaimana? Boleh dong satu sharing? Ayo, silakan dikasih sharing-sharingnya kesannya ya, Bu. Iya dong. Kesannya. Iya kan besok kan bulan depan ya. Iya, benar bulan depan udah mulai UKOM nih. Udah mulai UKOM, mudah-mudahan bisa gitu. Boleh dong sharing Bapak satu, Ibu satu. Ayo, yang mau mewakili silahkan. Ya. Mungkin langsung ambil lapik. Saya coba Bu. Ya, silahkan Boleh. Karines. Ya, masukan positif untuk pokok ini memang semenjak kita ikuti bimbel ini, ya puji Tuhan kita semakin mampu menganalisa gitu ya soal-soal bahkan kasus-kasus yang ada dalam soal-soal yang diberikan oleh para dosen kita. Terus kata-kata kunci juga sudah mulai kita dapatkan terkait dengan keterangan-keterangan dari jawaban opsi yang benar yang selalu dijelaskan oleh dosen kita. Jadi ya Foko memang is the best lah, gas terus Foko. Alhamdulillah. Demikian dari saya Bu Samosir. Terima kasih Karines. Nih Pak Fahmi ini mau ngasih kesan dan kesan kayaknya. Ayo Pak Fahmi silahkan. Ayo Pak Fahmi udah acung tangan nih. Ya. Oke Mbak Fitri. Mungkin Udah cukup sudah lah. tidak ada lagi. Ya. Hanya udah cukup tadi mewakili. Oke, Ya, baik. boleh silakan Pak Fahmi. Ya, masalah keterkaitan UKOM yang emang kadang kita terkecoh dengan jawaban ya. Sebenarnya kita tahu kata kuncinya, kata mana yang paling tepat, yaitu ya kayak tadi saya salah di terakhir. Nggak apa-apa. Ngecek, kok kenapa jadi A gitu, aduh dah gitu. Untuk pembelajaran ke depan gitu. Oh iya, saya terlalu cepet tik gitu. Salah pijit gitu. Ya, mudah-mudahan nanti pas soalnya Pak Fahmi dan teman-teman dalam menjawab soal itu harus benar. Bacanya kan satu soal 1 menit. Iya. Betul sekali. Gitu. Jadi nggak usah panjang lebar. Pasien ini nggak usah. Kunciannya kita kalau udah paham dalam soal, tahu nih depan. Oh iya, dia dengan ini langsung dengan ini. Gitu. Asik, jadi, bener banget. Harus sering baca juga sih, gitu. Betul. Kali ilmu lagi, gitu. Oke. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Fahmi. Ya udah, Mbak Fitri dan teman-teman baik. saya izin live boleh. Iya, Ibu lagi buru-buru juga sebenarnya lagi. Terima kasih ya, Bu. Dikejar-kejar, sukses selalu ya buat Bapak Ibu. Doa saya mudah-mudahan kompeten. Lulus 100% ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Oke, saya izin live. Iya, Ibu Terima kasih. silakan. Mohon maaf kalau salah-salah kata, pembelajarannya kurang baik gitu. Saya minta maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, Ibu. Oke, buat yang lain, gimana nih? Udah seru belum malam hari ini? Seru ya. Oke, malam hari ini ada absen, jadi nanti ditunggu ya absennya.
Oke, kalau gitu kita udahin aja karena waktunya juga sudah sebenarnya sih sedikit lagi ya. Masih ada beberapa menit. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Gimana? Boleh. Boleh. Curhat. Boleh, Pak Fahmi, boleh. Silahkan. Ya itu masalah waktu tadi itu ya kadang terlalu cepat. Ya emang sih saya yakin semua bisa memahami lah dan bisa iniin masalah soal. Kalau boleh usul itu kenapa harus 180 soal, kenapa 1 menit gitu satu soal gitu. Jadi kadang terburu-burunya di situ, gagal menjawab yang benar yang pas itu di situ. Minta ditambahin waktunya enggak gitu. Oke. Soalnya aja dikurangi Pak, jadi 150. Waduh, bener nih kayaknya Bu Rines. Ya mungkin makin sedikitnya menit ya, makin bikin Bapak sama Ibu ini terkecoh. Nanti kalau misalkan dikasih menit yang banyak, dikasih jawaban yang banyak, soal yang banyak, makin pusing juga. 108 soal ya? 180 soal, Bu. 180. Wah, banyak Iya. juga ya. Nggak Ya apa-apa. soalnya banyak waktunya. Nggak apa-apa. Saya yakin Bapak sama Ibu pasti bisa karena dilihat dari materi malam hari ini dan materi kemarin-kemarin Bapak sama Ibu nih bisa-bisa semua, jago-jago semua nih. Jawabnya udah makin kesini makin kompak sama jawabannya juga walaupun ada yang beberapa salah ya, nggak apa-apa. Nanti doanya dari saya semoga hasilnya kompeten semua ya, Ibu, Amin. Bapak. Kalau gitu karena waktunya juga sudah habis ya. Kak. Nanti link absennya saya minta ke Mas Adiw ya. Oke, ditunggu ya. Kalau gitu saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada salah kata sebelumnya ya. Kak Rines. Sama-sama, Kak. Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Iya, sama-sama. Halo Kak Rines. Halo. Apa kabar semuanya? Buka kamera doang. Hah? Indonesia. Kan nanti Ya kan? Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oh, saya di Solo, Kak. Kak Rines jualan ya? Di atas lemarinya banyak baju tuh. Iya, banyak jualan. Mas siapa ya? Yang bilang minta baju, minta satu dia, Kak. Wah, hebat. Kenapa, Mbak? Dia kayaknya mau minta satu tuh, Kak, yang ada di atas itu. Boleh, boleh. Datang ke Samosir ya. Kita kasih lagi nanti nih. Gampang itu. Kak Rines itu sultan di Samosir. Kemarin itu, jalan ke Samosir. Nanti kita bawa berenang ke Danau Toba ya. Nah, aku suka berenang loh, Kak. Oh ya. Ya datanglah. Ya, nanti kapan-kapan tak mampir ke sana. Baik, Mbak. Baik. Asik. Ditunggu kedatangannya. Ya. Mana link Gampang absen cari kita Kak ini? Rines Samosir. Sultan itu, Mbak. Sultan. Artis Samosir. Dicari Ines di pelabuhan. Masuk Samosir Betawi itu. Asisten Pak Bupati lagi. Asisten Pak Bupati. Pesta sama Kak Rines dulu, Kak. Kenapa, Mbak? Dia ikut pesta sama Kak Rines kemana-mana. Iya. Semua ngundang, Bu. Kita hadirilah. Link absen, Mas. Link absen. Belum dikirim Pak Adi link absen. Oke. Lupa kali itu.